Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dimensi 3. Jadi untuk dimensi 3, selain yang sudah Anda pelajari di UKBM, jadi nanti pada prinsipnya ini beberapa hampir sama dan beberapa pasti lebih sulit daripada materi yang sudah Anda pelajari di kelas. Untuk materi pengayaan dimensi 3 meliputi empat hal. Yang pertama, jarak antara dua titik. Anda sudah belajar dasarnya di UKBM. Yang kedua adalah jarak antara titik dan garis. Anda juga belajar di UKBM untuk itu. Yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Kemudian yang keempat, ini tidak dipelajari di kelas. Jadi yang mungkin keluar atau yang sering keluar di soal seleksi masuk perguruan tinggi adalah tentang sudut dalam ruang, baik antara sudut antara dua garis ataupun sudut antara dua bidang juga nanti ada soalnya. Jadi nanti untuk yang sudut Anda tidak belajar di sekolah, tapi kemungkinan ini bisa keluar di seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi untuk beberapa subbab yang akan dibahas, saya sudah kasih contoh nanti baik menggunakan kubus, balok ataupun limas beraturan. Jadi minimal Anda sudah lebih banyak dalam mengerjakan latihan soal baik yang di UKBM maupun hari ini kita akan bahas di pengayaannya. Untuk yang pertama, jadi diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjangnya dia adalah 6. Jarak antara titik W dan titik tengah PR. Sekali lagi, Anda bisa menghitungnya dengan cara menggambar kubus terlebih dahulu. Usahakan kubusnya digambar permanen atau Anda ngeprint juga boleh besar gitu. Kemudian dinamakan, atau kalau dalam soal ini berarti PQRS TUVW. Mungkin di soal lain pakai ABCDEFGH boleh. Rusuk-rusuknya baru diberikan keterangan. Memakai pensil, jadi nanti Anda bisa satu kubus bisa dikerjakan untuk beberapa soal. Misalkan titik W, dia posisinya di sini. Kemudian titik tengah PR, berarti Anda buat dulu PR. Titik tengahnya berarti dia akan menjadi titik perpotongan diagonalnya. Dia tengahnya di sini. Yang ditanya adalah jarak antara titik W dan titik tengah PR, berarti jarak antara titik W dan titik tengah PR berarti garis ini, katakan ini X, berarti dia garis WX. Segitiga yang bisa Anda pakai adalah, Anda sebenarnya bisa pakai segitiga ini. Ini W, ini P, ini R. X-nya di titik tengah. Jadi X-nya ada di titik tengah, berarti dia ditarik ke bawah. Dia ditarik ke bawah seperti ini, dia di titik X, dia siku-siku di sini. PW dan RW merupakan diagonal sisi, berarti dia sama kaki. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan, sebentar. Anda juga bisa menggunakan segitiga yang lain. Jadi pemilihan segitiga dapat mempermudah Anda dalam mengerjakan. Katakan Anda memakai segitiga Jadi Anda menggunakan segitiga WSX. Jadi ini W, S, X. Dia siku-siku di S. Jadi posisinya adalah Anda bisa menggunakan segitiga siku-siku dengan WS-nya adalah rusuk, dia 6. Kemudian SQ
atau SX itu adalah setengah dari diagonal sisi, berarti nanti di sini adalah setengah dari 6 akar 2, berarti 3 akar 2. 3 akar 2 berarti tiga akar 2. Jadi dengan menggunakan Pitagoras nanti WX bisa dicari akar 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Jadi pemilihan segitiga yang dipakai sekali lagi Anda bebas menggunakan segitiga yang mana. Yang jelas gunakan yang paling sederhana menurut Anda untuk menghitung dan menentukan jaraknya. Berarti nanti ini akar dari 36 ditambah 18, dia akar dari 54, hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi ini yang nomor 1, meskipun sudah kelihatan seperti itu segitiganya, Anda bebas bisa memilih yang WPR ataupun WSX. Kemudian, untuk nomor berikutnya, nomor 2, misalkan diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 6, titik PIR merupakan titik tengah dari EH, P-nya merupakan titik tengah EH. Kemudian Q merupakan titik tengah BF, dia di sini. Dan R merupakan titik tengah CG. Yang ditanya adalah jarak titik P ke garis QR. Sekali lagi, Anda dari segitiga ini bisa menggunakan segitiga PQR. Yang ditanya adalah garis tinggi dari titik P ke alasnya QR. Dengan QP dan PR adalah sama nanti, karena dia adalah kubus. Atau Anda bisa menggunakan titik bantu, artinya dari titik, misalkan pertengahan QR ini dimisalkan S, kemudian titik tengah FG dimisalkan T, Anda bisa menambahkan titik bantu, sehingga terbentuk segitiga PTS. Ini P, ini T, ini S. Kemudian dia siku-siku di sini karena bidangnya merupakan siku-siku, berarti garisnya siku-siku. Kemudian PT merupakan rusuk, jadi PT-nya 6. TS-nya merupakan setengah dari rusuknya, karena Q dan R merupakan titik tengah. Berarti TS-nya adalah 3. Dengan menggunakan Pitagoras, nanti PS-nya bisa dicari, karena dia sisi miring berarti ditambah 36 tambah 9, akar 45 berarti hasilnya adalah 3 akar 5. Jadi posisinya segitiga yang dipakai, sekali lagi Anda bebas, Anda bisa menambahkan garis bantu, asalkan itu bisa mempermudah Anda. Baik nanti bentuknya jadi segitiga siku-siku, atau ada beberapa soal yang garis bantunya bisa bisa memperoleh suatu trapesium sama kaki juga bisa. Jadi beberapa soal Anda bisa langsung dari soalnya kemudian dicari perpotongannya, Anda bisa tahu bahwa segitiganya PQR seperti ini. Atau Anda menggunakan garis bantu, titik bantu untuk membuat segitiga yang lebih sederhana. Kesulitannya adalah titik bantunya harus terjamin sifat-sifatnya seperti ini, berarti titik bantunya dia harus terjamin kalau siku-siku. Dia siku-sikunya dijamin karena bidang atas dan bidang samping ini, jadi bidang atas dan bidang samping, dia terjamin siku-siku, berarti nanti PT pasti tegak lurus terhadap TS, maka bisa menggunakan segitiga siku-siku. Jadi posisinya garis bantunya bisa dipakai. Sementara nanti jika tidak ada jaminan ada segitiga siku-siku ataupun tidak ada jaminan bahwa nanti Anda bisa mengerjakannya, tidak menemukan sudut 90 derajatnya atau tegak lurusnya, saya kira akan lebih mudah menggunakan segitiga aslinya. Dalam hal ini berarti segitiga PQR, Anda bisa mencari PQ sendiri, PR sendiri,
QR-nya merupakan rusuk, nanti menggunakan segitiga sama kaki bisa. Kira-kira nanti seperti itu. Jadi penggunaan garis bantu cukup bisa dipakai, tapi harus ada jaminan, artinya jaminan dia siku-siku ataupun jaminan dia sejajar, itu yang membuat nanti jawaban Anda benar. Kemudian nomor berikutnya, nomor 3, diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuk 3. Ini saya keluarkan di latihan soal juga sudah ada karena ini sering keluar. Artinya Anda harus tahu yang ditanyakan sebelah mana. Yang ditanya adalah garis C, jarak titik C ke bidang BDG. Pada dasarnya bidang perpotongannya itu adalah bidang diagonal ACGE. Jadi nanti digambar ACGE-nya. Kemudian ketika kita bidang ACGE berarti nanti di sini ada perpotongan diagonalnya, dia karena kubus berarti pas di tengah. Misalkan dia X, bidang BDG diproyeksikan atau dianggap sebagai garis GX. Kemudian titik C berarti nanti dari C ditarik ke sana, dia akan siku-siku di sini. Perhatikan bahwa titik EC merupakan diagonal ruang, berarti nanti EC-nya adalah 3/3 karena dia diagonal ruang. Kemudian pengerjaan yang paling mudah adalah perhatikan ketika dia di titik X, dia di titik tengah, berarti nanti di atas di bagian diagonal sisi EG juga bisa kita ambil titik tengahnya. Dari titik A kita tarik ke atas seperti itu, berarti nanti diagonal ruangnya terbagi menjadi 3. Dalam hal ini berarti dia 3 bagian yang sama karena dia kubus. Kemudian yang ditanya adalah C ke BDG, berarti dia adalah yang bagian kecilnya atau sepertiganya dari diagonal ruangnya, karena EC-nya kebagi 3. Jadi hasilnya sepertiga dikali 3/3. Hasilnya adalah akar 3. Yang perlu Anda pahami di sini, ketika menggambar, mungkin banyak keluar soal seperti ini, tapi yang perlu dipahami adalah yang ditanya adalah yang bagian sepertiganya atau yang bagian 2/3-nya, seperti ini. Jadi Anda harus cukup jeli atau cukup teliti. Yang ditanya misalkan E ke bidang BDG ataupun C ke bidang BDG. Itu juga bisa dibalik, misalkan D ke bidang ACH juga bisa, ataupun D ke bidang H ke bidang ACF. Itu juga sama, nanti jadinya 2/3. Pada dasarnya soal ini sering keluar, cuman Anda harus jeli yang ditanya yang bagian kecilnya atau yang bagian 2/3-nya. Ini untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 2. P titik tengah AB, Q-nya titik tengah GC atau CG, R-nya terletak pada PD. Jadi yang ditanya adalah titik Q ke garis PD. Bisa dikatakan seperti itu. Cuman dalam soal ini bahasanya beda. Jadi yang ditanya adalah panjang garis QR. Anda bisa menggunakan segitiga DQP. Jadi nanti DQP kira-kira seperti ini. Usahakan jangan menggambar semuanya menjadi sama kaki, nanti bisa menyesatkan. Jadi ini Q, ini D, ini P. Gambar saja random, tidak apa-apa. Yang ditanya adalah QR. Kemudian kita cari satu-satu. Karena P titik tengah, berarti dia posisi di sini 1, di sini 2. Berarti nanti DP, kita bisa dapat DP-nya adalah akar 5.
Kemudian QP-nya dilihat dari segitiga CPQ. Ketika digambar, berarti nanti ini Q, ini C, ini P. CP-nya panjangnya sama dengan DP, berarti dia panjangnya adalah akar 5. CQ-nya adalah 1, berarti nanti QP-nya dia adalah akar 6. Kemudian DQ-nya itu bisa diambil atau bisa dicari dengan segitiga DCQ. Jadi analisisnya cukup panjang, tidak bisa langsung dapat untuk masing-masing sisinya. Berarti ini D, C, Q. DC-nya merupakan rusuk, berarti panjangnya 2. QC-nya dia setengahnya, berarti dia 1. Ini juga akar 5. Baru di sini akar 5. Baru dari sini kelihatan kalau itu segitiga sama kaki, Anda bisa menggunakan rumus-rumus segitiga sama kaki, juga bisa. Kalau tidak, berarti Anda harus menggunakan atau bisa menggunakan aturan cos untuk mencari salah satu sudutnya, atau ini bisa dimisalkan X, berarti di sini adalah akar 5 min X, baru menggunakan kesamaan QR menggunakan teorema Pitagoras. Jadi ketika kita misalkan menggunakan aturan cos, kita cari dulu sudut D-nya, maka rumusnya adalah akar 6 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat ditambah akar 5 kuadrat min 2 kali akar 5 kali akar 5 cos D. Cos sudut D. Karena D dan akar 6-nya yang berseberangan, Anda memperoleh 6 sama dengan 10 min 10 cos sudut D, berarti nanti 10 cos sudut D-nya, Anda ketemu 4, cos sudut D-nya, Anda bisa ketemu 4/10, atau 2/5. Ketika Anda sudah ketemu sudut atau cosnya, nilai cosnya, dan ini bukan merupakan sudut istimewa, berarti kita akan mencari QR, misalkan ini X, dalam posisi sudut D, berarti QR adalah depan. Berarti kita butuh nilai sin-nya. Jadi nanti nilai sin-nya, ini jangan X biar tidak sama. Jadi nilai QR-nya kita butuh sin, berarti nanti dipakai sudutnya, misalkan ditempatkan seperti ini, sudutnya misalkan di sini, cos adalah samping per miring, berarti ketika sampingnya 2, miringnya 5, diperoleh nanti depannya berarti adalah akar 21, karena 25 dikurang 4. Baru kemudian kita mencari QR-nya, saya tulis di sini, QR sama dengan, atau QR per akar 5 sama dengan sin sudut D. Karena kesamaannya adalah dalam segitiga itu QR per QD, berarti QD-nya adalah akar 5 sama dengan sin sudut D, berarti nanti QR per akar 5 sama dengan nilai sin-nya adalah 2/5. Berarti nanti diperoleh nilai QR-nya adalah 2 akar 5/5 atau QR-nya sama dengan 2/5 akar 5. Ketika tidak ada di pilihan, berarti nanti Anda dikuadratkan semua. Sebentar, akar 21. Sorry, ini akar 21. Akar 21. Jadi nanti hasilnya
akar 21 per 5. Hasilnya adalah akar 21 per akar 5. Itu adalah penyederhanaan atau dirasionalkan. Anda memperoleh hasilnya seperti itu. Kemudian untuk nomor 5, diketahui kubus ABCDEFGH rusuknya 8. Kemudian M adalah titik tengah EH, jarak M ke garis AG. Dalam hal ini AG merupakan diagonal ruang. Jadi nanti AG-nya itu panjangnya adalah 8 akar 3. Sebenarnya Anda bisa langsung memakai segitiga. Ini M, ini A, ini G. Dengan AG-nya adalah 8 akar 3 karena dia diagonal ruang. Kemudian MA dan MG, dia posisinya sama. Bisa dicari dengan menggunakan segitiga AEM, berarti dia 8, AE-nya, EM-nya 4. Berarti AM-nya itu bisa diambil dari akar 64 ditambah 16, berarti akar 80. Berarti 4 akar 5. Posisi MG juga sama, berarti dia juga 4 akar 5. Baru yang dicari adalah garis tinggi dari titik M, dalam hal ini berarti MO. Anda bisa menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, atau menggunakan kesamaan MO-nya, katakan ini O, berarti MO dilihat dari segitiga MAO ataupun dilihat dari segitiga MOG. Atau Anda bisa memakai segitiga MOG langsung. Jadi dalam hal ini berarti yang pertama adalah segitiga HMG. Anda sudah dapat panjang MG-nya adalah 4 akar 5. Kemudian panjang OG-nya, karena dia posisinya ketika Anda sudah punya jaminan bahwa O adalah atau dari titik tengahnya titik tengahnya EH yang berupa titik M, ditarik garis siku-siku ke AG, dia pas di tengahnya. Kalau sudah ada jaminan seperti itu, Anda bisa menggunakan segitiga MOG dengan OG-nya karena dia titik tengah, berarti dia setengah dari diagonal ruang, dia adalah 4 akar 3. Anda bisa lihat dari sini, dia segitiga sama kaki, berarti garis tingginya itu pas di tengahnya alas, dia membagi 2 alas, otomatis nanti MOG-nya adalah 4 akar 3, MAG-nya 4 akar 5. Ketika Anda tidak punya jaminan dia pas di tengah pada saat membaca soal, berarti nanti Anda harus gambar segitiga aslinya dulu, kemudian menggunakan sifat-sifat pada segitiga sama kaki bahwa garis tingginya itu bisa membagi 2 alas, maka Anda bisa hanya menggunakan segitiga MOG. Jika tidak ada jaminan bahwa atau tidak ada rumus segitiga sama kaki bahwa garis tingginya membagi 2 alas, berarti Anda memakai cara yang sama seperti soal nomor 4, dicari satu-satu. Kemudian MO-nya ketika sudah seperti itu, MO-nya bisa dicari dengan Pitagoras biasa, berarti MO-nya adalah akar 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 akar 3 kuadrat, berarti dia adalah 80 dikurangi 48, hasilnya adalah akar dari 32 adalah 4 akar 2. Ini adalah panjang MO-nya. Jadi sekali lagi cara yang Anda gunakan bisa fleksibel, bisa dari mana saja. Dari sini pun Anda juga bisa menggunakan aturan cos untuk mencari nilai cos di sudut A, baru nanti dicari sin seperti soal nomor 4. Atau AU-nya dimisalkan X, ini dimisalkan 8 akar 3 min X juga bisa. Tergantung mana ketika Anda menghitung sendiri, cara mana yang lebih cocok untuk Anda. Dalam hal ini berarti Anda menghitungnya bisa lebih teliti atau lebih cepat. Kira-kira nanti soalnya atau cara mengerjakannya seperti itu.
Nomor 5, diketahui kubus ABCD EFGH panjang rusuknya 4. Q adalah titik tengah FG. Berarti yang ditanya jarak titik Q ke BD. Biasanya yang terkecoh adalah ketika yang ditanya Q ke BD, Anda langsung menghitungnya atau menggambar segitiganya Q, BD, ini Q, ini B, ini D. Anda menganggap dia siku-siku karena QB terletak di bidang BCGF atau bidang samping, BD-nya terletak di bidang alas, berarti QB tegak lurus dengan BD. Itu belum tentu seperti itu. Sekali lagi Anda gambar dulu bentuk random atau bentuk segitiga sembarangnya. Jadi gambar dulu segitiganya secara biasa, artinya segitiga sembarang dulu yang digambar sebagai ilustrasi QDB, yang ditanya jarak Q ke BD. Berarti dia nanti garis tingginya kira-kira seperti ini. Baru nanti ketika diperoleh dia memenuhi siku-siku atau memenuhi teorema Pitagoras, berarti nanti segitiganya siku-siku. Logikanya jangan dibalik, ketika kelihatan siku-siku maka dianggap siku-siku, maka menggunakan teorema Pitagoras. Cara yang benar adalah Anda gambar segitiga sembarangnya dulu, baru ketika masing-masing sisinya memenuhi Pitagoras, berarti terjamin dia segitiga siku-siku. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita cari masing-masing sisinya. DB adalah diagonal sisi, berarti dia panjangnya adalah 4 akar 2. BQ diperoleh dari segitiga BFQ, berarti dia 4 dan 2 digunakan Pitagoras, berarti nanti 16 dan 4, berarti nanti 2 akar 5, akar dari 20, itu adalah BQ. Kemudian DQ itu bisa dicari dengan segitiga DHQ. Berarti nanti segitiga DHQ, saya tulis di sini saja. Ini H, ini D, ini Q. DH-nya adalah rusuk, dia 4. HQ-nya itu bisa dicari dengan segitiga HGQ sama dengan BFQ tadi. Posisinya berarti dia posisinya adalah atau panjangnya adalah 2 akar 5. Kemudian DQ-nya berarti 20 sama 16, berarti dia 6. DQ-nya posisinya atau panjangnya dia 6. Baru kemudian Anda cek apakah 6 kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat tambah 2 akar 5 kuadrat. Untuk menjamin dia siku-siku, jika tidak maka Anda harus mencari, jangan menggunakan segitiga siku-siku untuk menggambar awalannya. Itu nanti yang pengecohnya di situ. Kemudian untuk posisi segitiga seperti ini, sekali lagi Anda bisa menggunakan aturan cos, atau dia dimisalkan di sini X, dimisalkan di sini 4 akar 2 min X. Beberapa lebih senang pakai yang dimisalkan X, karena menghindari trigonometri. Tapi hitungannya cukup panjang karena dimungkinkan nanti X kuadratnya atau 4 akar 2-nya. Bagi anak yang lebih suka kalkulus atau lebih suka menghitung, Anda boleh menggunakan itu. Kali ini saya akan menggunakan aturan cos. Saya pakai dari sudut D, berarti posisinya adalah 2 akar 5 kuadrat, karena dia berseberangan dengan sudut D. Berarti 6 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat, min 2 kali 6 kali 4 akar 2, cos sudut D. Kemudian kita operasikan untuk mencari cosnya. Berarti ini 20, 36, 32, min 48 akar 2, cos sudut D. Berarti nanti 48 cos sudut D
itu adalah 48. Sebentar, cos 36, 48. Nah, ini oke, ini 48 akar 2. Berarti cos sudut D itu adalah 1 per akar 2 atau 1 per 2 akar 2. Ketika Anda punya seperti ini, cosnya merupakan sudut istimewa, berarti nanti Anda bisa langsung menggunakan sudut D-nya, itu adalah 45 derajat. Anda tanpa menggunakan menggeser nilai cos ke sin menggunakan segitiga siku-siku, perbandingan depan miring sampai miring. Karena untuk segitiga istimewa atau sudut istimewa berarti Anda sudah bisa menentukan besar sudutnya. Kemudian berarti nanti dilihat dari sudut D, yang ditanya QO di sini adalah depan posisinya, berarti nanti menggunakan sin. Sin sudut D itu adalah QO per QD. Dan nilai sudut D-nya 45 derajat, berarti sin-nya adalah setengah akar 2, sama dengan QO per QD-nya tadi adalah 6. Berarti QO-nya adalah 3 akar 2. Saya lebih cenderung menggunakan aturan cos karena meskipun beberapa butuh hafalan, artinya butuh hafalan aturan cos seperti ini, tapi hitungannya tidak terlalu panjang dibandingkan menggunakan yang ini dimisalkan X dan ini dimisalkan 4 akar 2 min X. Karena itu nanti juga dikuadratkan. Bagi Anda yang teliti menghitung, Anda boleh menggunakan cara itu. Bagi yang tidak terlalu teliti menghitung, saya menyarankan memakai aturan cos saja untuk mencari nilai cosnya. Baru kemudian ketika diperoleh sudut istimewa, berarti Anda bisa langsung ketemu sudutnya. Jika dia tidak istimewa, seperti soal nomor 4 tadi, berarti Anda ketika ketemu cos, dicari nilai sin-nya, dibalik seperti itu. Kemudian nomor 7 juga sama, kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 10, titik P dan Q masing-masing terletak di tengah rusuk AB dan AF. Jadi titik Q-nya ada di tengah-tengahnya bidang ABFE. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik C ke DPQH. Jadi posisinya C ke bidang DPQH. Anda bisa mewakili atau bidang DPQH bisa diwakili ketika dia diiris, dia diwakili dengan garis DP. Jadi garis DP mewakili bidang, ini dilihat dari atas, garis DP mewakili bidang DPQH. Kemudian jarak dari titik C ke bidang, berarti nanti yang ditanya adalah panjangnya CR ini. Dan dia siku-siku di situ. Baru kita cari masing-masingnya. Ketika panjang rusuknya 10, berarti kita bisa mencari atau kita bisa langsung menemukan panjang DC-nya adalah 10. Kemudian posisi antara DP dan CP itu adalah sama. DP dan CP posisinya sama, berarti ini 5. Ini juga 10. Berarti akar 125. Ketika dicari berarti akar 125 berarti 5 akar 5. Dia sama kaki seperti itu. Dan karena posisinya sama kaki, yang ditanya adalah CR seperti ini. Kalau misalkan yang ditanya SP, Anda bisa menggunakan sifat sama kaki bahwa dia membagi alasnya DC itu menjadi dua sisi dengan panjang yang sama. Tapi dalam hal ini yang ditanya adalah CR. Anda bisa menggunakan aturan cos bisa, Anda bisa menggunakan
luas segitiga dengan catatan Anda mencari SP terlebih dahulu juga bisa menggunakan Pitagoras. Kita coba menggunakan luas segitiga, berarti nanti saya misalkan ini 5, karena dia posisinya sama kaki seperti itu, berarti nanti bisa dicari SP-nya itu adalah menggunakan Pitagoras, berarti ini 5 akar 5, 11 ini 5, 125 kurangi 25 berarti akar 100, dia 10. Berarti nanti panjangnya setengah dikali SP-nya adalah 10 karena tingginya SP berarti alasnya adalah DC. Dia juga dikali 10 sama dengan setengah dikali dengan, karena kita cari CR berarti dikali dengan CR. Ketika garis tingginya CR berarti alasnya adalah DP adalah 5 akar 5. Setengahnya di sini boleh dicoret. Kemudian CR-nya berarti nanti sama dengan 100 per 5 akar 5. Ketemunya adalah 20 per akar 5, atau ketika dirasionalkan hasilnya adalah 4 akar 5. Kira-kira nanti seperti itu. Pengecoh di soal nomor 7 ini adalah biasanya yang ditanyakan adalah ketika yang sama kaki seperti ini, yang ditanya pas di sama kakinya. Untuk soal ini dia tidak pas di sama kakinya. Nomor 8. Jadi di nomor 8 ini sudah mulai ada perpanjangan. Tapi ini masih yang paling mudah, artinya diketahui S adalah titik yang terletak di perpanjangan HD, perbandingannya adalah 1:2. Ketika panjang rusuknya 6, berarti HD-nya 6, dalam hal ini dia HD-nya 6, berarti DS-nya ketika masuk perbandingan berarti nilainya adalah 3. Berarti nanti DS-nya nilainya 3. Maka yang ditanya adalah jarak titik F ke S. Anda bisa langsung mencari segitiga siku-sikunya adalah HFS. Dia pasti siku-siku seperti itu. Karena HF atau HD dia tegak lurus terhadap bidang atas. Jadi nanti 9 diperoleh dari HS. HD-nya 6, DS-nya 3. HF-nya dia 6 akar 2. Memakai Pitagoras nanti di sini ketemunya adalah akar 81 ditambah 6 akar 2 dikuadratkan adalah 72. Akar 153. Akar 153 berarti adalah 17 dikali dengan 9 berarti 3. 3 akar 17. Ini yang masih mudah, dalam artian dengan perpanjangan Anda bisa langsung ketemu segitiga siku-sikunya. Ini yang sudah cukup naik, artinya yang ditanya adalah perpanjangannya. Jarak titik P terhadap AH, panjang rusuk kubusnya adalah 12. P terletak pada perpanjangan DC, sehingga DC banding CP-nya 3:1. Jadi DC-nya merupakan rusuk, berarti ini 12. Ketika masuk ke perbandingan 3:1, berarti perbandingannya akan senilai dengan 12 dibanding 4. Berarti nanti makanya nilai CP-nya adalah 4 cm. Berarti Anda bisa mencari menggunakan segitiga HOP. Jadi ini H, ini O, ini P. Dengan UP-nya adalah 16. HO-nya itu adalah titik tengah dari AH atau diagonal sisi. Jadinya adalah 6 akar 2. Kenapa dia titik tengah seperti itu? Anda bisa perhatikan bahwa HP dan AP nanti dia akan menjadi atau segitiganya sudah terjamin sama kaki. Jadi nanti misalkan seperti ini, dia P, H, kemudian A. Dilihat dari posisinya, HP dan AP itu panjangnya sama seperti ini. Yang ditanya adalah P ke O, dia tegak lurus di sini. Berarti Anda bisa menggunakan sama kaki atau menggunakan setengahnya saja. Karena AH adalah diagonal sisi, berarti
OH berarti adalah setengahnya adalah 6 akar 2. Kemudian DP-nya adalah 16. Sebentar. DP-nya 16. Oh, ini masih mencari OP-nya dulu. Sorry. Jadi saya hapus dulu, ini berarti di sini. Ini untuk mencari HP menggunakan segitiga DHP, ini adalah 12. Sorry, dia siku-siku di sini, baru nanti sama kakinya digunakan belakangan. Untuk mencari panjang HP-nya menggunakan segitiga DHP, dia siku-siku di sudut D. Berarti nanti ini adalah akar 144 ditambah ditambah 256. Hasilnya adalah akar dari 400. Dia 20. Berarti panjang HP-nya 20. Anda di sini HP-nya ada 20. 20. HA adalah diagonal sisi, berarti adalah 12 akar 2. Baru Anda bisa menggunakan untuk mencari segitiga atau mencari titik jarak titik P terhadap AH, bisa menggunakan segitiga HOP. Dengan HO-nya adalah setengah dari diagonal sisi, berarti 6 akar 2. HP-nya adalah 20. Baru nanti memakai Pitagoras, berarti akar dari 400 dikurangi dari 72. Hasilnya adalah akar dari 328. 328 berarti adalah 82 dikali 4, berarti adalah 2 akar 82. Kira-kira nanti seperti ini. Pengecohnya sekali lagi nanti segitiga HDP dan HOP. Kemudian nomor berikutnya adalah nomor 10. Ini juga memakai perpanjangan. Jadi titik K terletak pada perpanjangan DA, perbandingannya 1:3. KA banding KD-nya 1:3. Anda harus benar-benar baca KA banding KD-nya 1:3. Artinya KA banding KD-nya 1:3. Posisinya di sini berarti perbandingannya diubah KA dibanding AD, berarti posisinya adalah 1 dibanding 2. Karena KD-nya dia bernilai 3 dan AD-nya dia adalah sisi nilainya 8, berarti KA-nya nilainya 4. Ini pengecohnya ada di perbandingan atau perbandingan perpanjangan panjang dari sisinya, perbandingan panjang sisinya. Itu Anda harus teliti. Kemudian yang ditanya adalah jarak titik K ke bidang BDHF. Jarak titik K ke bidang BDHF, dalam hal ini bidang BDHF-nya diwakili atau diproyeksi oleh garis BD. Jadi nanti segitiga yang digambar adalah, misalkan ini DB, kemudian ini ke atas seperti ini. Panjang DB-nya adalah 8 akar 2, karena dia diagonal diagonal sisi, sorry. Kemudian panjang DBK, panjang DK-nya adalah 12. Panjang KB-nya dia diambil dari segitiga KAB. Dengan KA-nya 4, dia siku-siku, AB-nya 8. Berarti KB-nya itu adalah akar dari 64 dan 16, berarti 80. 80 berarti 4 akar 5. Yang ditanya adalah garis tinggi dari sisi K, seperti ini. Untuk yang seperti ini Anda bisa menggunakan yang cara-cara sebelumnya. Poin pentingnya adalah untuk bidang, dalam hal ini titik ke bidang. Bidang itu diwakili dengan garis DB, dan Anda mencari panjang masing-masing segitiga yang dipakai atau KDB-nya menggunakan perbandingan dan menggunakan Pitagoras. Baru cara berikutnya Anda bisa menggunakan
aturan cos untuk mencari sudut D di sini seperti tadi, atau memisalkan menggunakan misalkan ini O, berarti nanti kesamaan KO dari segitiga KOD dan KUB. Ini tidak saya selesaikan sampai akhir. Nomor berikutnya, nomor 11. Kubus ABCDEFGH panjangnya 6. Titik PQR adalah P titik tengah EH, Q titik tengah BF, R-nya titik tengah CG. Titik S adalah perpotongan diagonal di bidang alas. Kemudian jarak titik S ke bidang PQR. Jarak titik S ke bidang PQR berarti adalah dari titik S ditarik garis ke PQR, dia harus siku-siku. Perpanjangan atau PQR ke S itu jika dipotongkan atau dibuat perpotongannya, karena S dia titik tengah dari diagonal, maka kita membutuhkan garis bantu di sini. S-nya diproyeksikan ke BC, dia akan menjadi titik tengah di sini. Dan titik W-nya diproyeksikan ke FG, dia titik tengah di U. Jadi nanti terbentuk segitiga USW. Kemudian dipotong dengan PQR, maka perpotongannya garisnya adalah garis TV seperti ini. Kesulitan di soal ini adalah mencari bidang perpotongannya atau mencari panjang, nanti yang ditanya yang mana. Karena yang ditanya titik S ke bidang PQR dan perpotongannya diwakili dengan garis TV, berarti yang ditanya adalah ST atau X-nya, saya misalkan seperti itu. Yang ditanya adalah ST-nya seperti ini. Untuk posisi seperti ini, Anda bisa langsung menggunakan kesebangunan. Jarang dipakai untuk soal-soal yang keluar di sekolah. Kesebangunan antara segitiga UTV, dia sebangun dengan segitiga UTV berarti UWS. Karena sama-sama siku-siku dan sudut U dia saling berhimpit. Dua sudut cukup untuk mengatakan dua segitiga nilainya sebangun. Oleh karena itu, panjang UV per yang ditanya adalah UT sama dengan panjang UV dalam segitiga UTV adalah sisi miring, berarti nanti sama dengan panjangnya US per, kemudian UT di segitiga UTV adalah sisi tegak yang panjang, berarti panjangnya UW. Anda harus teliti dalam membuat perbandingannya, karena sisi yang bersesuaian dia dibalik seperti ini. Segitiganya, sudut siku-sikunya satunya di W, satunya di T. UV-nya Anda bisa masukkan 3. UT-nya misalkan tetap aja UT. Atau ya UT-nya biar UT. Kemudian US-nya bisa dicari dulu menggunakan Pitagoras. Ininya 3, ininya 6. 3 dan 6 berarti 36, akar dari 36 ditambah 9, akar dari 45. Ini adalah US. Berarti adalah 3 akar 5. US-nya adalah 3 akar 5. UW-nya adalah 6. Berarti nanti panjang UT-nya Anda bisa cari UT itu adalah 18 per 3 akar 5. Hasilnya adalah 6 per akar 5. Berarti 6 per 5 akar 5. Sementara UT-nya yang ditanya adalah US. Berarti yang ditanya adalah ST. Berarti adalah US dikurangi UT berarti 9. 3 akar 5. Karena panjang US-nya adalah 3 akar 5, berarti 3 akar 5 dikurangi dengan 6 per 5 akar 5. Berarti 15 dikurangi 6
9 per 5 akar 5. Kira-kira nanti seperti ini. Soal ini sulitnya adalah mencari perpotongannya, atau cara yang digunakan Anda bisa menggunakan sebangun, karena ada dua segitiga siku-siku yang ada sudutnya berhimpit, berarti dia sebangun. Nomor 12, ini menggunakan limas. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD, AB-nya atau yang alas rusuknya adalah 5 akar 2, sisi tegaknya 13. Jarak titik A ke TC. Berarti bidang yang memotong adalah segitiga TAC, yang ditanya adalah AP. Seperti ini. Kemudian Anda bisa mencari TO terlebih dahulu. TO dicari dengan menggunakan segitiga TOA. TOA. Berarti ini 13. OA itu adalah setengah dari diagonal sisi untuk masing-masing sisinya 5 akar 2. Berarti akar dari 50 tambah 50 di akar 100 berarti 10. OA-nya adalah 10. Diperoleh nanti setengahnya, OA-nya adalah 5 karena dia setengahnya. Menggunakan Pitagoras berarti TO-nya 12. Cara yang dipakai untuk yang seperti ini bisa menggunakan, karena Anda sudah punya tinggi, bisa menggunakan kesamaan luas setengah kali 10 kali 12 sama dengan setengah kali AP kali 13. Tinggal dicoret-coret seperti itu dan dioperasikan, nanti Anda bisa ketemu AP. Nomor 13 juga sama. Nanti ketemu segitiganya sama, cuman perpotongannya bisa beda. Artinya Anda harus menentukan bidang yang memotongnya. Diketahui limas segi 4 beraturan, rusuk alasnya adalah 8, rusuk tegaknya 6. Yang ditanya jarak titik P dengan P adalah titik BC ke bidang TAD. Jadi ibaratnya Anda buat segitiga baru, ketika P-nya direfleks atau diproyeksikan ke titik P, diproyeksikan ke bidang TAD, dia akan sama-sama di tengah. Berarti misalkan dia titik Q, Anda bisa buat segitiga TQP seperti ini. Yang ditanya adalah PR di sini. Kemudian QP sama dengan, karena dia bawahnya alasnya beraturan, berarti QP juga sama dengan 4. Kemudian Anda perlu cari panjang TQ dan TP, dia posisinya sama dari segitiga TQA. TQA, dia siku-siku. QA-nya adalah setengahnya berarti 4. TA-nya dia 6. Memakai Pitagoras nanti diperoleh dia akar dari 20, berarti 4 akar 5. 2 akar 5. Dua akar 5, berarti TQ-nya adalah 2 akar 5, TP-nya juga 2 akar 5. Ketika yang ditanya adalah RP, Anda bisa menggunakan aturan cos boleh, kemudian atau Anda cari dulu TO-nya terlebih dahulu, Anda ketemu TO-nya baru nanti memakai TO-nya dicari dari segitiga TOP, di Pitagoras saja tidak apa-apa, baru nanti pakai perbandingan luas setengah kali TO kali 8 sama dengan setengah kali RP kali 2 akar 5. TO-nya dicari terlebih dahulu menggunakan Pitagoras. Diperoleh sebenarnya nanti 2 akar 5 adalah 20 min 16, dia diakarkan, berarti nanti TO-nya ketemu 2, berarti setengah kali 2 kali 8 sama dengan setengah kali RP kali 2 akar 5. Silakan coret seperti ini boleh. RP-nya itu adalah 8 per akar 5, dirasionalkan berarti 8 per 5 akar 5. Itu untuk nomor 13.
Eh, untuk nomor 14, ini sudah masuk sudut, tapi ini masih yang cukup mudah. Artinya yang ditanya adalah sudut antara garis AE dan bidang AFH. AFH atau dari garis AE itu bidang AFH-nya diwakili oleh garis AP. Jadi posisinya nanti segitiganya seperti ini. Kita bisa mencari sudutnya atau sudut alfanya, posisi dia di sini. Kenapa saya ambil yang tengah? Karena posisinya ketika misalkan AE diproyeksikan ke HF atau bidang itu, ibaratnya kubusnya dipotong menurut diagonal, atau dia bidang perpotongannya adalah bidang diagonal ACGE. Otomatis nanti yang digunakan segitiganya adalah AEP. Jadi bidang perpotongannya itu sama dengan bidang AFH dipotongkan dengan bidang diagonal ACGE. Jadi nilai sin-nya, sin alfanya, AE-nya merupakan panjang rusuknya 4, EP merupakan setengah dari diagonal sisi, berarti 2/2 karena setengahnya. Dengan menggunakan Pitagoras, Anda punya nilai AP-nya berarti adalah akar dari 16 ditambah 8 akar dari 24, berarti adalah 2/6. Berarti sin alfanya, sin adalah depan per miring, depannya berarti 2/2 per 2/6. Hasilnya adalah akar 2 per akar 6 sama dengan dirasionalkan berarti adalah akar 12 per 6. Akar 12 bisa dikeluarkan 2/3 per 6. Hasilnya adalah 1/3 akar 3. Soal berikutnya nomor 15. Hampir sama, cuman diambilnya atau dilihatnya terbalik. Cos yang dicari adalah BF dan bidang ACF. Jadi bidang ACF ketika ditanya sudutnya dengan BF, itu berarti diambil dulu bidang yang memotong. Bidang yang memotong adalah BFHD atau BDHF. Dia berpotongan dengan ACF, maka yang terbentuk segitiganya adalah FPB. Dengan sudutnya nanti di F. Sudutnya di F, kemudian Anda bisa tahu bahwa BF adalah rusuknya 6, BP adalah setengah dari diagonal sisinya, berarti 6/2, setengahnya berarti 3/2. Menggunakan Pitagoras, Anda bisa langsung dapat bahwa panjang FP-nya itu adalah 3/6. Jadi nilai cos-nya tinggal memasukkan. Nilai cos-nya berarti samping per miring berarti 6 per 3/6. Hasilnya adalah 2 per akar 6, berarti 2 per 6 akar 6 atau 1/3 akar 6. Kesulitan di sini nanti untuk sudut Anda harus mencari dulu segitiga yang mewakili atau untuk yang bidang garis yang mewakili bidang tersebut. Dalam hal ini garis FP-nya atau mewakili bidang ACF. Kemudian untuk nomor berikutnya nomor 16 ini menggunakan balok. Diketahui balok ABCDEFGH, AB-nya 12, BC-nya 18, CG-nya 20. Jadi panjang 12, lebar 18, tinggi 20, titik P, titik tengah AD, theta sudut antara GT dan bidang ABCD. GT dan bidang ABCD, ketika ada bidang yang memotong alas ABCD dan bidang tersebut memuat garis GT, berarti nanti di alas dia diwakili oleh garis TC seperti ini, segitiganya maka yang dipakai adalah G,
CT. Dia siku-siku di C. GC-nya adalah 20. Kemudian TC-nya itu bisa dicari dengan ini 12. Kemudian karena T titik tengah berarti ini adalah 9. Kita memakai Pitagoras 12, 9 DTC. Berarti nanti akar 144 ditambah 81, 144 ditambah 81. Berarti dia TC-nya adalah 15. Diperoleh TC-nya 15. Memakai Pitagoras nanti diperoleh akar dari 400 tambah 225 adalah 625, berarti nanti 25. Panjang TG-nya 25. Nilai cos-nya karena sudutnya ada di sebelah T atau di sudut titik T, berarti cos-nya adalah samping per miring 15 per 25. Hasilnya adalah 3/5. Untuk sudut, Anda harus benar-benar mencari garis yang mewakili atau garis perpotongan ketika ada dua bidang berpotongan. Nomor berikutnya, nomor 17, ini sudah mulai naik lagi. Balok ABCDEFGH, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya juga 6. Titik P terletak di tengah-tengah AB. Theta itu sudut antara EP dan EG. Jadi nanti kira-kira segitiga yang, kalau dalam hal ini berarti Anda langsung bisa buat segitiga EPG, karena yang diminta adalah sudut antara dua garis. EPG, segitiganya seperti itu. Sudut yang diminta adalah sudut di P. Jadi nanti nilai cos theta-nya bisa dicari menggunakan aturan cos. Anda cari dulu EP-nya. EP-nya bisa dicari dari Pitagoras segitiga AEP. FG-nya bisa dicari segitiga FCG. PCG. Kemudian EG-nya merupakan diagonal sisi untuk bidang atas, bisa dicari dengan Pitagoras 8 dan 6. Kemudian baru memakai aturan cos. Untuk sudut banyak menggunakan aturan cos, berarti nanti EG kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah PG kuadrat min 2 kali EP kali PG cos theta. Berarti nanti Anda sudah langsung punya cos theta-nya. Nomor berikutnya, nomor 18. Saya hanya menerangkan segitiga yang dipakai. Dalam hal ini nanti ketika saya punya balok panjangnya 10, lebarnya 10 dan tingginya 5, yang ditanya adalah sudut antara BDE dan BDG. Berarti nanti sudutnya kira-kira Anda bisa memutar balok, ibaratkan baloknya diputar dilihat dari samping, berarti nanti dia diwakili oleh titik tengahnya P seperti ini, titik tengahnya diagonal, diwakili oleh EPG. Segitiga yang dipakai seperti itu. Kenapa pakai titik tengah, bukan memakai titik B? Ketika memakai titik B, garisnya atau EF-nya dia tidak, garis EB-nya dia tidak sama dengan garis CG-nya. Jadi Anda harus memakai perpotongan yang tengah, atau artinya bidang persekutuannya ketika dipotong di tengah, dia atau bidang A atau ACGE memotong kedua bidang BDG dan BDE, maka diperoleh segitiganya adalah EPG. EPG, EP-nya bisa dicari menggunakan segitiga AEP. GP-nya bisa dicari sebagai GCP dan EG-nya sama, diagonal bidang atas. Kemudian menggunakan aturan cos, berarti nanti EG kuadrat sama dengan EP kuadrat ditambah PG kuadrat
min 2 kali EP kali PG cos sudut P. Kemudian yang ditanya nilai sin berarti ketika cos berarti diputar. Kalau Anda mempunyai sudut istimewa berarti langsung bisa pakai nilai sinnya. Kalau enggak berarti diputar menggunakan segitiga siku-siku. Kemudian untuk nomor 19 ini menggunakan limas. Yang ditanya adalah PT terhadap bidang alas. Berarti segitiganya adalah PTO. Dengan sudutnya sudut JT, Anda bisa hampir sama dengan yang tadi, cari dulu PO. PO adalah tinggi limas, bisa dicari menggunakan Pitagoras, baik dari diagonal sisi maupun diagonal ruang. TO adalah setengah dari diagonal sisi alas, berarti setengah dari 3 akar 2 atau 3/2 akar 2. Tingginya diperoleh dari Pitagoras, diperoleh 3/2 akar 6. Berarti nanti nilai tangannya depan per samping Anda tinggal menggunakan 3/2 akar 6 per 3/2 akar 2. Ketemunya adalah akar 3. Soal nomor terakhir juga sama menggunakan limas. Yang ditanya adalah nilai cos sudut antara APQ dan ABCD dengan P dan Q adalah titik tengah dari rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya panjangnya akar 6. Jadi segitiga yang dibentuk nanti misalkan ini adalah TEA. Kemudian karena P dan Q adalah titik tengah dari TD dan TB, maka F juga merupakan titik tengah dari TE. Jadi nanti F merupakan titik tengah dari TE karena posisinya ibaratnya ketika ada limas dipotong setengah seperti itu, maka tingginya juga akan menjadi setengahnya saja. Karena dia titik tengah. Atau kalau mau pakai konsep kesebangunan juga bisa. Tapi pada gampangnya adalah ketika Anda punya limas, Anda potong setengahnya, otomatis ketika dipotong setengahnya, berarti nanti dia terpotong di sini. Terpotong di sini. Tingginya juga terpotong menjadi setengahnya. Jadi nanti titik F itu adalah perpotongan atau titik tengah dari TE. Panjang ini dan ini sama. Kemudian TA-nya adalah 6 akar 6 dan EA-nya adalah setengah dari diagonal sisi berarti 6 akar 2. Anda bisa mencari tingginya. Tingginya nanti dicari dulu menggunakan Pitagoras, kemudian ini jadi setengahnya. Sudut yang dicari adalah sudut di sini. Katakan ini alfanya. Jadi clue atau untuk soal ini poin pentingnya adalah ketika ada limas dipotong setengah, maka tingginya juga berkurang setengahnya atau setengahnya. Maka Anda memakai titik bantu F-nya adalah titik tengah dari garis tinggi TE. Baru nanti Anda cari garis tingginya, dia nilainya setengahnya, baru kemudian nanti dihitung nilai kosinusnya. Atau Anda punya TE-nya bisa menggunakan Pitagoras, Anda bisa hitung FA-nya, baru hitung nilai kosinusnya. Kira-kira seperti itu untuk soal dimensi 3 dengan tingkat kesulitan menengah sampai sulit. Jika ada pertanyaan silakan langsung WA, tidak apa-apa. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.